Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu bagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kuliah perdana, kuliah pertama pada hari ini. Ya, dalam keadaan sehat. Ya, kita berdoa semoga kita semua sehat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semua, ini adalah mata kuliah Teknik Pemudaan Tanaman Perkebunan. Ya, perkenalkan, nama saya M. Syukur yang diberi amanah sebagai koordinator untuk mata kuliah ini. Ya, tim dosen dari mata kuliah ini adalah Pak Undang, saya kira teman-teman semua sudah kenal, kemudian Pak Dr. Arya, Ibu Sulasi, dan Ibu Dr. Siti Marwiyah. Ya, jadi kami berlima yang mengasuh mata kuliah ini untuk di praktikum ditambah dengan beberapa orang asisten. Ya. Nah, kuliah itu pada hari Selasa pukul 14, mohon maaf ini tadi terlambat karena ada kegiatan lain. Ya, untuk selanjutnya tepat jam 14 saya kira ya, dan nanti saya akan sampaikan pengaturan jadwal kuliah. Ya. Nah, sebelum saya mulai dengan ruang lingkup ya kuliah pada hari ini, saya perkenalkan lebih detail ya bahwa kami atau saya dari Divisi Genetika dan Pemuliaan Tanaman ya di Departemen Agronomi dan Hortikultura Paperta. Ya. Karena Divisi Genetika dan Pemuliaan Tanaman, maka selain daripada mengasuh mata kuliah yang berhubungan dengan genetika dan pemulihan tanaman, juga melakukan perakitan varietas. Ya, saya diberi amanah untuk merakit varietas sayuran buah. Ya, yang utama adalah cabai. Ya, banyak ada cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, ya, paprika, itu dalam kelompok cabai-cabian. Ya. Dan tomat-tomatan, terong-terongan, kacang-kacangan, ada kacang panjang, ada kacang tunggak, kecipir, dan kemudian okra. Ya. Nah, dalam hubungannya dengan perkebunan ini saya beberapa kali membimbing mahasiswa S1, S2, dan S3 untuk penelitian kelapa sawit. Ya. Juga mata kuliah ini sudah ada sejak dulu namanya dasar genetika dan pemulihan tanaman ya, sejak adanya diploma 2 dulu ya tahun 2002-2003 ya. Nah, selama melakukan kegiatan pemulihan kami sudah menghasilkan beberapa varietas, nanti bisa Anda lihat di Instagram gitu ya. Instagram, kemudian di Facebook, Twitter, ya, dan juga sebagian dalam bentuk video Anda bisa cek di M. Syukur IPB Channel ya. Jadi baik itu varietas maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemuliaan ya, ada bagaimana melakukan persilangan buatan pada berbagai komoditas ya. Kemudian juga aktivitas-aktivitas lainnya ya, ada di sini termasuk juga kuliah. Nah, jadi nanti kuliah ini akan saya rekam, ya. Kemudian nanti akan diposting di YouTube ya, M. Syukur IPB Channel. Anda bisa pelajari kembali jika sinyal pada saat kuliah ini kurang baik, begitu ada kendala lain. Jadi bisa mempelajari lagi dengan lengkap dengan melihat videonya. Nah, sementara ini adalah buku pegangan kita, yaitu Teknik Pemulihan Tanaman. Ya, buku ini memang diterbitkan berdasarkan pengalaman mengasuh mata kuliah di sekolah vokasi Teknik Pemulihan Tanaman di TIB, ya, kemudian
dasar genetika dan pemulihan tanaman di TMP ini ya, di perkebunan ya. Jadi mata kuliah ini atau buku ini disesuaikan dengan mata kuliah ini, sehingga selain daripada pengantar tentang pemulihan tanaman ini, di setiap babnya, di akhir bab juga ada contoh-contoh pemulihan berbagai komoditas, termasuk adalah tanaman perkebunan. Jadi ada pemulihan kelapa sawit, ada pemulihan karet, ada mewakili dari tanaman perkebunan. Nah, ini adalah varietas-varietas yang kami hasilkan. Ada cabai, gitu ya. Kemudian cabai hias, ini adalah dilepas tahun lalu, Ayasa IPB, Shakira IPB, Lembayu IPB, ini yang warnanya ungu, ya. Kemudian tomat, kemudian Fagiolan juga lepas tahun ini, tahun 2021 ya. Anda bisa cek di berbagai e-commerce ya, di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, itu dengan nama Tokopedia Darmaga, atau Anda bisa cek cabai hias IPB misalnya, itu adalah karya kami, sudah beredar luas di seluruh Indonesia ya. Nah, kemudian concern kami selain daripada merakit varietas yang percekaman, juga merakit varietas untuk biofortifikasi, meningkatkan kandungan gizi bagi sayuran, vitamin, mineral, utamanya adalah antioksidan untuk kesehatan. Ya, maka kami pilih yang warnanya ungu. Ya, Fagiola ini kacang panjangnya ungu, antosianinya tinggi, antioksidannya tinggi. Ya, Anda juga bisa lihat ada kecipir ungu, kecipir lurik, itu antioksidan juga tinggi. Ya, atau okra ungu. Ya, okra ungu juga antioksidannya juga tinggi, selain daripada untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi kami merakit varietas dalam kaitannya dengan biofortifikasi tanaman. Ya, sebelum kita mulai memperkenalkan mata kuliah ini lebih lanjut, ya, ini saya tambahkan. Silakan bagi yang ingin bertanya tentang latar belakang dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan diangkat, dibuka audionya, ya, silakan. Nah, yang menjadi tujuan instruksional ya umum dari kuliah ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, harapannya Anda dapat menjelaskan dan melakukan. Nah, ini agak berat memang ya, karena Anda atau karena kita kuliah secara online. Yang melakukan ini berarti Anda harus mempunyai keterampilan tertentu, sehingga kita harapkan meskipun kita kuliah online ya, mudah-mudahan ada kesempatan Anda untuk melakukan persilangan ya, setidaknya persilangan untuk berbagai komoditas ya. Kalau tidak bisa banyak komoditas, setidaknya satu komoditas saja melakukan itu, karena ini Q-nya adalah Anda dapat melakukan ya kegiatan itu. Saya kira pada praktikum yang lalu ini Undang sudah menyampaikan ya tentang bagaimana mencapai tujuan institusional ini ya bagi mata kuliah ini ya. Nah, dengan demikian maka kami coba desain ya selama 14 kali pertemuan ya. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang arti dan ruang lingkup pemulihan tanaman ya. Selain daripada ruang lingkup perkuliahan, kontrak perkuliahan saya sampaikan sebentar ya. Apa itu pemulihan dan apa saja yang dikerjakan dalam kegiatan pemulihan tanaman.
Ya, itu akan kita diskusikan hari ini. Kemudian minggu depan kita akan berdiskusikan tentang metode reproduksi dan pembentukan gamet. Jadi bagaimana ya reproduksi berbagai tanaman, dan ini akan menentukan metode pemuliaan. Ya. Jadi kalau tanaman itu bisa menghasilkan bunga dan bisa bersilang, bisa terjadi persilangan secara konvensional ya, dengan baik, maka kegiatan pemulihan bisa kita lakukan secara konvensional melalui persilangan buatan dan kemudian seleksi. Ya. Kalau tidak, maka kita harus lakukan pemuliaan untuk tanaman membiak vegetatif karena dia tidak bisa menghasilkan biji. Ya. Nah, untuk yang menghasilkan biji nanti ada lagi kelompok-kelompoknya. Tanaman itu menyerbuk sendiri atau tanaman menyerbuk silang. Nah, itu ada dua kelompok itu. Ya, didasarkan kepada biologi bunganya, di mana letak jantan dan betina. Kalau letak jantan dan betinanya pada bunga yang berbeda, maka bisa diyakini pola penyerbukannya adalah silang, tidak bisa sendiri. Ya, bunga jantan dan betina terletak pada tanaman yang berbeda. Ya, kalau jantan dan betina terletak pada bunga yang sama, letaknya berdekatan, maka bisa terjadi penyerbukan sendiri. Dengan demikian, maka metodenya pembelian tanaman itu konsekuensinya adalah bisa menghasilkan bisa dilakukan untuk metode pembelian tanaman sendiri. Ya, itu pada pertemuan kedua. Pada pertemuan ketiga, kita akan diskusikan dasar pewarisan Mendel untuk karakter-karakter kualitatif. Jadi dasar genetiknya kita harus paham, karena kita melakukan seleksi, ya, dan menghasilkan varietas. Tentu kalau kita melakukan seleksi berharap apa yang kita lihat, apa yang kita ambil itu akan diwariskan, akan dilanjutkan kepada keturunannya. Apa yang kita lihat itu sama dengan apa yang terjadi nanti pada keturunannya. Sehingga kita perlu untuk mempelajari bagaimana pewarisan karakter tersebut. Karakter warna putih misalnya, kalau kita ambil warna putih, apa yang terjadi dengan anaknya? Kalau dia resesif, berarti kalau kita ambil warna putih, maka berikutnya tetap akan warna putih. Tapi kalau warna merah, maka anaknya bisa merah, bisa putih. Karena warna merah bisa homozigot dominan, bisa heterozigot. Nah, dengan demikian maka kita perlu mempelajari dasar-dasar pewarisan Mendel tersebut. Kalau misalnya kita silangkan antara merah dan putih dan menghasilkan warna merah, berarti kemungkinan dia adalah dominan merah, ya, resesif putih. Maka gen yang terjadi pada F1 itu disebut dengan heterozigot. Jadi A besar dengan A besar kecil menjadi heterozigot. Dan kalau kita lanjutkan pada generasi kedua, maka akan muncul ya merah dan putih dengan perbandingan 3:1. Nah, kita akan pelajari itu. Pewarisan Mendel ini adalah tonggak ya dalam pemulihan tanaman yang berbasis ilmu. Yang sebelumnya adalah berbasis seni ya, pemulihan tanaman itu selama puluhan ribu tahun. Petani-petani kita sejak mulai bercocok tanam, petani itu sudah melakukan pemulihan tanaman karena mereka melakukan seleksi ya dari alam yang bagus-bagus ditanam ya, kemudian dilanjutkan yang kemudian disebut dengan domestikasi. Ya, dengan domestikasi itu maka yang bagus-bagus terpilih hingga saat ini. Ya, hingga saat ini itu adalah pewarisan dari nenek moyang kita yang melakukan domestikasi. Sejak adanya pewarisan Mendel ini, maka berbasis ilmu bagaimana melakukan seleksi itu berdasarkan ilmu pola-pola yang mewaris. Demikian juga untuk karakter kuantitatif pada pertemuan 4 bahwa karakter kualitatif itu adalah warna bunga, misalnya semua warna itu adalah kualitatif. Bagaimana dengan bobot?
Bagaimana dengan panjang, diameter, dan itu adalah karakter kuantitatif. Ya, kalau dalam pewarisan Mendel misalnya kelapa sawit itu cangkang tebal, cangkang tidak bercangkang, ya. Kemudian disilangkan menjadi cangkang tipis, itu adalah karakter kualitatif, dan di kelapa sawit itu menjadi penanda bahwa ada dura, sipira, dan tenera. Tenera itu bercangkang tipis, kalau ada yang bercangkang tebal berarti ada dura dan itu ada campuran. Maka karakter-karakter kuantitatif, kadar minyak, ya, bobot buat per tandan, ya, produktivitas per hektar itu adalah kuantitatif. Itu nanti akan disampaikan oleh Pak Arya. Dan bagaimana keragaman genetik yang ada itu dapat dikelola dengan baik, dan kalau mulai menurun kualitas keragamannya, maka kita perlu introduksikan. Misalnya, introduksikan dari tempat lain. Misalnya kelapa sawit. Kelapa sawit itu kan diintroduksikan dari luar negeri, masuk ke Indonesia via Kebun Raya Bogor. Sekarang masih ada tanamannya di sana. Lalu dari situ mulai dilakukan kegiatan pemuliaan untuk kelapa sawit. Sehingga selama puluhan tahun kita menggunakan plasma nova itu, dan sekarang kita sudah mendapatkan produktivitas tertinggi untuk kelapa sawit mungkin di dunia barangkali. Ya, bersamalah dengan Malaysia saya kira. Sehingga sudah mentok sekarang, dan kalau ingin lagi memperbaiki kualitas kelapa sawit, kualitas dan kuantitas, ya, produktivitas tadi, maka kita harus melakukan peningkatan keragaman genetik, ambil dari negara asalnya. Negara asalnya misalnya Kamerun saja, itu belajar dengan Indonesia bagaimana memanfaatkan plasma nova yang ada untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi seperti Indonesia. Nah, kita kerjasama dengan Kamerun untuk memanfaatkan plasma nova mereka untuk meningkatkan keragaman genetik yang ada di Indonesia. Ya, jadi pengolahan keragaman genetik jadi penting. Kemudian dari keragaman yang ada, kemudian kita evaluasi, kita karakterisasi, ya. Apakah semua karakter-karakter penting itu sudah ada pada populasi atau individu tanaman? Kalau belum, maka kita lakukan persilangan buatan. Ya, teknik pemilihan tetua. Jadi persilangan buatan antar dua tetua, sehingga perlu dilakukan pemilihan tetua dalam persilangan. Ya, apa saja tetua-tetua yang nanti digunakan dalam persilangan buatan. Ya, nah, jadi tetua-tetua seperti apa? Kita sebut dengan istilahnya tetua. Untuk yang disilangkan itu ada sebut tetua. Ya. Nah, kemudian bagaimana melakukan persilangan buatan, ya, melalui hibridisasi, pembentukan populasi melalui hibridisasi. Ya, nah, bentukan populasi melalui hibridisasi ini itu nanti akan kita diskusikan atau disampaikan oleh Bu Sulasi, kemudian akan di berbagai tanaman. Saya kira semua tanaman yang bisa disilangkan secara buatan itu tekniknya mirip, ya, hampir sama, hanya beberapa saja yang perbedaannya barangkali dalam hal urut-urutannya akan sama. Kastrasi, membuang bagian bunga, emaskulasi, membuang alat kelamin jantan, kemudian hibridisasi, polinasi, meletakkan polen di kepala putik, itu sama saya kira. Kemudian isolasi. Nah, isolasi bahan alat-alat barangkali yang agak berbeda. Kalau cabai menggunakan pinset bisa, tapi kalau kelapa sawit harus menggunakan karung barangkali seperti itu, menggunakan golok, ya, untuk melakukan kastrasi dan emaskulasinya. Isolasi menggunakan karung, ya. Kalau cabai bisa menggunakan plastik atau menggunakan isolatif, begitu. Ya. Kemudian dari hasil karakterisasi dan atau persilangan buatan kita lakukan seleksi. Apakah itu seleksi massal, ya, disampaikan oleh Bu Siti Marwiyah, maupun seleksi berulang tanaman. Ini adalah seleksi-seleksi yang kita pilih untuk tanaman perkebunan. Seleksi massal, seleksi berulang, ya, dan pembentukan varietas hibrida. Nah, pembentukan varietas hibrida ini yang menjadi sangat penting untuk tanaman perkebunan. Contohnya adalah kelapa sawit, ya, kelapa sawit. Kemudian yang berikutnya yang juga penting adalah pemulihan tanam biak vegetatif, karena tanaman perkebunan sebagian besar itu adalah biak vegetatif, kakao, kelapa, kakao, karet, kelapa
hibrida biasanya. Karet, ya, kopi itu adalah biak vegetatif. Kopi juga bisa vegetatif, bisa biji ya. Nah, kemudian tadi teknik persilangan pada kelapa sawit dan karet dan kopi ini penting untuk dilakukan ya oleh Pak Undang, nanti akan disampaikan karena ini spesifik gitu. Bagaimana persilangan pada kelapa sawit ini sesungguhnya tidak hanya untuk peningkatan keragaman genetik, tapi juga untuk produksi benih. Produksi benih hibrida ini pada kelapa sawit masih menggunakan persilangan secara manual. Nah, di akhir dari pertemuan kita akan disampaikan tentang pelepasan dan pelindungan varietas. Sebelum varietas itu diedarkan, wajib hukumnya untuk dilepas dan perlu untuk dilindungi ya, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya kira ada 14 kali pertemuan itu nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan tentang hal-hal yang berkait dengan teknik pemulihan tanaman perkebunan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Masih mendengar saya? Masih Pak, Masih, masih Pak. Masih Pak. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Pak, saya izin bertanya. Ya, Mbak, Januari atau Kartika panggilannya? Panggilannya Tika. Oh, panggilannya Tika. Oke, silakan Mbak Tika. Saya kan pernah membaca ya Pak, kalau wortel itu warna aslinya itu kan bukan oranye sebenarnya, warnanya ungu. Tapi kenapa ya Pak yang booming itu, yang diperjualbelikan yang lebih banyak itu yang warna oranye bukan yang ungu? Kenapa nggak bisa se-booming yang warna ungu? Yang warna oranye? Oke, makasih Mbak Tika. Bagus ya sudah mengeksplor ya hal-hal yang berkaitan dengan pemuliaan dan plasma nurfah pada wortel. Itu ada yang ungu memang, sehingga orang bisa saja menganggap bahwa tetua-tetua wortel itu warnanya ungu gitu ya. Nah, mengapa orange? Nah, saya kira menarik pertanyaannya. Pemuliaan itu kan terkait dengan keinginan konsumen. Terkait dengan apa kebutuhan konsumen. Ya, bisa saja di awal perkembangan itu konsumen memerlukan ya kandungan tertentu dari wortel yang bisa digunakan untuk dikonsumsi ataupun di pengobatan tertentu. Konsumsi yang sekaligus juga berguna untuk sebagai sumber. Kalau sayuran kan sumber vitamin dan mineral. Vitamin tertentu. Ya. Kita tahu wortel itu adalah sumber vitamin A ya Mbak Tika ya? Ya. Iya Pak, sepertinya. Ya, sumber vitamin A yang sangat penting. Sehingga ini tadi saya katakan biofortifikasi menghasilkan varietas-varietas untuk tujuan kandungan-kandungan tertentu. Vitamin A yang sangat tinggi, dan kita tahu bahwa vitamin A itu ya ada pada tanaman-tanaman berwarna orange dan warna-warna yang seperti itu. Gitu. Ya. Sehingga di awal-awal kekurangan vitamin A itu atau sumber-sumber vitamin A itu diharapkan dari sayuran tertentu. Itu adalah wortel. Sehingga bisa mengurangi akibat dari kekurangan vitamin A. Ya. Vitamin A itu sangat penting ya bagi kesehatan, sehingga malah lahirnya golden rice, lahirnya padi emas hasil rekayasa genetika ya, itulah didasari pada kekhawatiran akan kekurangan vitamin A di anak-anak India. Anak-anak India tidak makan daging, mereka juga tidak suka dengan sayur, sehingga disisipkan ke beras, disisipkan ke padi. Beras tidak ada yang warnanya kuning. Ya. Karena tidak ada yang kuning, maka tidak mengandung provitamin A yang kuat. Ya, warnanya putih. Nah, disisipkanlah gen-gen dari dafodil, dari tanaman-tanaman, kemudian dari bakteri Erwinia, beberapa gen itu disisipkan ke dalam padi, dan dia mengandung provitamin A
Nah, provitamin A salah satu cirinya adalah warnanya kuning. Maka golden rice itu provitamin A, vitamin A-nya tinggi. Nah, jadi dugaan saya itu adalah arah pemulihannya adalah untuk menghasilkan sayuran yang mengandung vitamin A yang tinggi. Nah, sekarang ketika orang sudah mulai juga memperhatikan antioksidan, wortel-wortel ungu, saya kira sudah mulai juga bisa dikembangkan lagi, dibangkitkan kembali wortel-wortel ungu. Meskipun yang beredar sekarang belum ini. Saya kira karena wortel itu adanya di subtropis, pembuliaan itu kita agak terkendala, ya kita harus tanam di puncak begitu. Sementara kita sayuran masih banyak sehingga pemulihan wortel itu masih didasarkan kepada part-part saja, tidak ada yang konsentrasi kepada wortel saja. Pemulihan belum ada pemulihan yang konsentrasi pada wortel saja. Wortel-wortel yang dihasilkan di Indonesia itu adalah wortel-wortel lokal, ya, karena daya adaptasinya, karena persilangan antar tanaman menghasilkan umbi yang bagus, dan targetnya masih berhubungan dengan umbi, belum biofortifikasi, jadi masih membiarkan ya warna-warna orange. Demikian saya kira Mbak Tika, ya. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Ada lagi yang lain? Bagus pertanyaannya Mbak Tika. Silakan kalau ada. Ya. Siapa? Farha. Oke, silakan Mbak Farha. Persyaratan apa saja yang diperlukan untuk tanaman tersebut dapat dipersilahkan? Oke, bagus pertanyaannya. Persyaratan apa saja yang diperlukan untuk tanaman itu bisa dilakukan persilangan? Begitu. Yang pertama tentu tanaman itu bisa berbunga dan berbiji. Berbunga dan biji dihasilkan dari hasil, ya, bertemunya polen dan putik. Berbunga dan berbiji seperti manggis itu tidak pencampuran dari dua tetua. Manggis itu adalah vegetatif, jadi bijinya adalah vegetatif. Tidak bisa kita lakukan persilangan pada manggis. Atau kalau tidak berbiji seperti pada pisang, tidak bisa kita lakukan pemulihan tanaman menggunakan persilangan buatan. Jadi syarat pertama adalah dia bisa dilakukan persilangan buatan, bunganya ada, tersedia, ya. Lalu masing-masing bisa, ya, terjadi penyerbukan dan pembuahan. Nah, untuk terjadi penyerbukan dan pembuahan, maka harus berasal dari spesies yang sama. Tidak bisa spesies yang berbeda, karena spesies yang berbeda tidak bisa terjadi persilangan dengan mudah. Kalaupun terjadi, tidak menghasilkan turunan yang fertil, steril, ya, anak-anaknya. Sehingga persilangan buatan yang dilakukan adalah dalam bunga-bunga dalam satu spesies. Tentu dalam satu spesies yang mempunyai karakter yang berbeda. Kalau karakter yang sama kan nggak perlu kita lakukan persilangan. Warnanya lonjong, bentuknya lonjong dengan bulat, silangkan. Warnanya merah dengan putih, silangkan. Dua tetua yang punya karakter yang berbeda ingin kita gabungkan, itu adalah syarat untuk kita lakukan persilangan buatan. Lalu kemudian kita pelajari bagaimana teknik persilangan buatan. Ini ada di YouTube channel saya, nanti saya akan sampaikan juga di WA Group, ya, bisa Anda lihat-lihat apa saja yang perlu dilakukan, ya, kapan persilangan itu dilakukan, bagaimana memperlakukan bunga dan lain sebagainya, ya, nanti saya akan sampaikan, ya. Mengenai teknik-teknik persilangan buatan, ya, saya kira itu, ya, Mbak Farha. Berarti kalau untuk yang satu famili seperti terong sama tomat itu bisa nggak Pak dipersilahkan? Nah, kalau persilangan dengan meletakkan polen dan putik di kepala putik itu tidak bisa, ya. Kalau disebut dengan persilangan orang-orang yang awam itu maksudnya menyambung. Nah, menyambung antar spesies bisa. Jadi misalnya tomat dengan kentang kita disambung, di bawahnya ada kentang, di atasnya tomat, bisa disambung, bukan dikawinkan. Ini tomat dengan terong beda spesies. Ada juga beberapa spesies yang bisa bersilang, misalnya antara Rapanus, lobak itu dengan Brassica, kubis, ya, berharap itu berumbi lobak, berdaun kubis, begitu. Ada juga yang silangkan, itu beda genus. Itu adalah satu-satunya sejarah yang persilangan antar genus. Berharap umbinya lobak, daunnya kubis.
dilakukan di tahun 28 sudah dilakukan 1928. Nah itu berhasil mendapatkan F1 tapi steril, kemudian ditanam, ya ada yang fertil, ya ternyata bijinya itu fertil dan ternyata terjadi penggandaan kromosom, lalu ditanam, ya ternyata akarnya adalah akar kubis, daunnya daun loba terbalik, tidak dapat dua-duanya. Nah itu sejarah persilangan antar genus, ya antar genus. Beberapa tanaman antar genus masih memungkinkan, misalnya pada anggrek ya dendrobium dengan anggrek phalaenopsis itu kan beda spesies, beda genus. Ya. Ya. Nah jadi ada berapa yang beda genus. Tapi kalau sudah jauh sekali beda famili itu tidak bisa. Langkah yang bisa dilakukan untuk itu adalah rekayasa genetika, mengambil gen, menyisipkan. Itu kalau sudah mulai beda famili, bahkan beda kingdom. Dari gen-gen hewan bisa masuk ke dalam tanaman, gen-gen bakteri bisa masuk ke tanaman, dan seterusnya. Ya, itu adalah rekayasa genetika. Itu adalah ilmu kekinian. Itu ya, Mbak Farha. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Baik. Mbak Mei ya. Iya, Pak. Di daerah saya kan, di daerah Jawa Timur, itu ada beberapa sayuran seperti timun dan terong itu ukurannya besar-besar gitu, Pak. Nah, sedangkan di Bogor, saya tahu itu timun dan terongnya tuh kecil-kecil. Terus, apa faktor yang menyebabkan dari perbedaan daerah itu kenapa bisa berbeda ukuran sayur-sayurannya itu, Pak? Terima kasih. Karena orangnya yang minta. Makasih ya, Mbak Mei. Mbak Mei sudah, saya kira bagus sekali pertanyaannya. Mengapa tiap daerah itu sayurnya berbeda-beda? Ada banyak hal sesungguhnya. Yang pertama karena memang orangnya yang minta, yang seperti itu. Maka laku di situ. Bogor, Jakarta itu minta yang mungil-mungil karena krenyes-krenyes. Ya, sementara mungkin Jawa Timur mintanya besar-besar karena untuk timun, acar, segala macam. Untuk beda tujuan misalnya seperti itu. Terkait juga timun, ada yang warnanya hijau tua pengennya, ada yang hijau muda, ada yang ini, ada yang itu. Nah, sehingga kalau itu kebutuhannya, dari segi pemulihan tanaman kita support. Mau yang besar, kita buat yang besar. Mau yang kecil tapi banyak, kita buat yang kecil tapi banyak. Maka ada terong, ada mentimun yang kecil-kecil, ada kalau Anda lihat ada terong telunjuk itu kan sebesar telunjuk aja. Nah, memang kebutuhannya untuk itu kecil. Ada terong yang terong lalap itu kecil juga sebesar jempol karena di Sunda suka lalap. Tapi ada juga yang sebesar bola terong, bola kasti ya, bulat. Ada yang panjang lengan. Nah, itu mana tergantung dari daerahnya mau mana yang seperti apa. Pemulia biasanya mensupport itu. Kalau permintaannya tinggi pasti pemulia akan support. Ya. Demikian juga dengan mentimun tadi, mentimun acar, mentimun konsumsi langsung, mentimun ini, mentimun itu, banyak sekali jenis-jenis mentimun berbagai daerah itu. Itu adalah faktor genetik yang memang dibuat untuk itu, untuk keperluan konsumen. Ya, bisa saja genetiknya sebetulnya besar, ya, tetapi karena konsumen menginginkan yang kecil dipanen muda, bisa seperti itu ada juga. Ya, jadi dikombinasikan antara sumber daya genetik dengan pola budidaya dan panen, ya. Jadi dia sebetulnya tidak seperti itu ukurannya, tapi diinginkan pada ukuran tertentu maka dibuat yang seperti itu. Budidayanya seperti apa, lalu panennya seperti apa. Ya. Nah, sekali lagi pemuliaan itu bisa mensupport yang seperti itu. Itu saya kira Mbak Mei ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Baik, ini adalah penilaian, mudah-mudahan Pak Undang sudah menyampaikan, ada UTS, ada UAS, ada praktikum maksimum 60%, ada kuis di praktikum, laporan tugas sudah sampaikan mudah-mudahan pada pertemuan di praktikum ya. Ini ketentuan-ketentuan penilaian saya kira kita ikut saja, dan kemudian yang adalah range nilai huruf mutu kita ikut saja aturan yang ada. Baik, kita akan masuk ke pengantar untuk ruang lingkup pemulihan. Saya kira waktu yang 15 menit kita manfaatkan untuk itu. Bahwa pemulihan tanaman itu adalah ilmu dan seni, saya katakan tadi. Seni itu sudah berkembang ribuan tahun lalu. Bagaimana kita membedakan yang baik dengan yang kurang baik itu adalah seni.
Dan ilmu berkembang setelah genetika Mendel. Sehingga gabungan ilmu dan seni untuk mengelola dan merakit keragaman genetik yang tersedia menjadi varietas tanaman lebih berguna bagi manusia. Jadi keragaman genetik itu dikelola dengan sedemikian rupa sehingga nanti mempunyai karakter-karakter yang lebih baik, yang tentunya bermanfaat bagi kebutuhan manusia dan lingkungan alam semesta. Harus berkelanjutan. Pemulihan harus berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan itu tidak bisa. Ya. Yang tentu yang menghasilkan varietas tanaman dengan sifat-sifat ya bisa morfologi, fisiologi, biokimia, agronomi yang sesuai dengan sistem budidaya yang ada dan tujuan ekonomi yang diinginkan. Jadi karakter-karakter apa yang diinginkan oleh konsumen, apakah bernilai ekonomi atau tidak karakter tersebut, itu nanti akan menjadi kajian bagi seorang pemulia dan itu menjadi tujuan untuk menghasilkan varietas yang dimaksud. Dan pemuliaan tadi sudah saya sampaikan sebagai seni sudah berumur sama tuanya dengan peradaban manusia selama ratusan ribu tahun, selama ribuan tahun itu pemuliaan sudah berkembang ya melalui domestikasi ya oleh petani-petani kita memilih yang bagus ya, manusia selalu memilih yang bagus menurut kebutuhannya gitu ya, sehingga saat itulah dilakukan domestikasi dari liar di alam menjadi tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Nah, sejak ditemukannya genetika Mendel, ilmu pemuliaan itu berkembang. Jadi 100 tahun belakangan ini, 150 tahun belakangan ini itu genetika sudah menerapkan ya berdasarkan ilmu genetika, ilmu sitologi, hama penyakit, pemuliaan, genetika kuantitatif ya. Nah, dengan adanya ilmu ini maka produktivitas dan kualitas tanaman itu meningkat, bisa memberikan makan kepada 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Ya. Jadi kemudian karena pemulihan berbasis ini ilmu daripada seni sudah mulai, tapi seni tetap tidak bisa ditinggalkan. Ya. Nah, jadi sasaran program pemulihan itu adalah perbaikan potensi hasil, itu sasaran utama. Itu adalah target konsumen yang merupakan petani. Ya. Konsumen yang merupakan petani. Sehingga potensi hasil itu adalah yang utama. Ya. Hasilnya tinggi, biomasanya dan dihasilkan dari kemampuan karena tanaman menghasilkan biomasa dan biomasa kebagian yang dapat dipanen. Ini varietas dampi misalnya. F1-nya antara dampi Dura dampi dengan Psipera SP540 dengan TBS rata-rata 25 sampai 28 ton per hektar per tahun dan potensinya mencapai 32 ton. Dengan produksi CPO rata-rata mencapai 6,5 sampai 7,3 ton per hektar tahunan. Ya. Kemudian potensinya mencapai 7,6. Kemudian kualitas ya. Jadi kualitas pada kegiatan pemulihan tanaman itu misalnya merakit varietas yang mempunyai kandungan minyak lebih baik ini pada kelapa sawit. Bentuk dan warna yang menarik dan daya simpan yang lebih baik. Itu adalah perbaikan kualitas. Bahkan tadi biofortifikasi itu juga sebetulnya kualitas. Menghasilkan varietas-varietas yang mengandung protein tinggi, mengandung vitamin tinggi, mengandung seng, mengandung besi. Karena kekurangan zat besi darah itu berbahaya, maka mengandung zat besi pada jagung misalnya, pada padi, beras itu ya. Nah, juga kalau pada kelapa sawit itu kandungan minyak. Ya, minyak yang tidak jenuh yang tinggi karena banyak yang tidak suka ya, negara-negara tertentu tidak suka dengan kelapa sawit sehingga bagian itu dikampanyekan negatif ya. Nah, pengembangan bahan tanam kelapa sawit pada dekade 1900-an bukan hanya difokuskan pada peningkatan produktivitas minyak, tapi juga perbaikan kualitas minyak sehubungan dengan
meningkatnya perhatian konsumen ya terhadap minyak nabati ya dengan nilai nutrisi minyak makan dengan juga alasan kesehatan. Jadi nilai nutrisinya seperti apa yang dihasilkan ya sehingga kandungan lemak ya jenuh dan tak jenuhnya diperhatikan. Jadi komponen kualitas minyak yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki itu adalah kandungan asam lemak tak jenuh yang disingkat ALTJ, khususnya kandungan asam oleat dan komponen minor minyak sawit seperti beta karotin, tokoferol dan tokotrienol. Beta karotin saya kira mengandung vitamin-vitamin tertentu ya. Nah, itu menjadi target dari pemuliaan kelapa sawit misalnya seperti itu. Selain daripada itu tentu ada karakter lain yaitu perbaikan sifat agronomi. Ya, misalnya pertumbuhan melambat, tidak terlalu cepat pertumbuhannya sehingga tidak kesulitan dalam panen. Itu menjadi target juga. Jadi produktivitas tetap tinggi tapi dia tidak terlalu cepat meningginya. Ya, makin tinggi sawit itu makin susah panen. Dan responsif terhadap pemupukan. Ya, responsif terhadap pemupukan itu sehingga ketika diberi pupuk dia langsung merespon dengan baik. Tangkai, tandan buah lebih pendek sehingga panen lebih mudah. Itu adalah karakter-karakter pemuliaan sehingga panen tidak terlalu susah. Tentu karena hubungannya dengan kalau tadi hubungannya dengan konsumen itu adalah kualitas minyak itu hubungan dengan konsumen. Hubungan dengan petani selain produktivitas juga resistensi, ketahanan terhadap hama dan penyakit. Harus tahan penyakit, harus tahan hama. Misalnya ketahanan terhadap Ganoderma. Ya. Jadi merakit yang resisten terhadap hama dan penyakit atau memperbaiki tingkat resistensi dari varietas yang telah diadopsi untuk melindungi hasil panen dari kerusakan akibat serangan hama dan penyakit dan mengurangi penggunaan pestisida. Saya kira akan sulit kalau kelapa sawitnya sudah besar itu pestisidanya harus disemprot menggunakan drone barangkali. Nah, karena lahan sudah mulai terbatas ya, tidak bisa menggunakan lahan subur lagi, maka lahan kelas 2 atau kelas 3 sehingga perlu dirakit varietas yang tahan terhadap cekaman lingkungan, toleran terhadap cekaman lingkungan, dia adaptasinya baik. Di lahan gambut dia tahan, di lahan salin dia tahan, lahan kurang air dia tahan. Nah, sehingga mengurangi input produksi dan dia tidak bersaing dengan komunitas-komunitas lain. Saat ini kan perluasan sawit itu mulai terkendala ya karena dianggap bersaing. Nah, kalau kita lihat sejarah pemulihan kelapa sawit itu tadi sudah di awal sudah saya singgung sedikit, itu masuk ya tahun 1848 ke Indonesia dan diuji coba di Palembang, Banyumas, Sumatera Timur atau Deli, Tanjung Morawa dan Polonia. Ya. Walaupun sudah 1848, tapi pengusahanya sebagai perkebunan dilakukan pada tahun 1911 menggunakan benih sapuan, benih yang berasal dari yang jatuhan begitu, di kebun percobaan yang ada di daerah Deli, ya, Sumatera Utara. Kemudian bijian yang kenal dengan Deli Dura. Secara lebih ilmiah, pemulihan kelapa sawit itu mulai dilakukan tahun 1511 di Marihat. Ya. Dan pada tahun 22 telah dilakukan penyerbukan sendiri dari turunan dan turunannya ditanam di berbagai tempat ya, di Pancur, Polonia, Marihat, ya, Tinjauan dan Sinumba ini berarti di Sumatera Utara. Dari sinilah sumber Dura seterusnya sampai sekarang, sumber betina Dura. Ya. Kemudian era baru pemulihan kelapa sawit ini terjadi pada tahun 1935 sampai 1941 ketika telah ditemukannya cara penyerbukan yang baik, analisis tandan dan minyak. Bagaimana penyerbukan buatan itu dilakukan. Ini dibantu oleh pemulia-pemulia dari Prancis, ya, dalam berjudul nih Selectia Indit Daily Type Pande Olipam, ya, Contribution Etet apa itu saya tidak bahasa juga ya, bahasa Prancis Elanes Gunensis, ya, varietas Elanes Gunensis. Mulailah waktu itu hibrida dikembangkan, ya. Sementara itu di Sinumba tahun 1924
Ini di mana tanaman pokoknya diimpor dari Afrika ditemukan tipe tanaman Tenera. Ya, pada tahun 1940 ini ditemukan Piscifera di Sinumba hasil persilangan dan shelving Tenera di atas. Jadi Piscifera ini yang digunakan dalam memproduksi bahan tanaman hingga saat ini, hingga tahun 1980. Dan Piscifera itu terus dikaji mana kira-kira yang bagus ya. Jadi turunan Piscifera itu yang jadi Dura dan Piscifera itu terus dicari untuk menghasilkan Tenera yang terbaik. Ada juga di Lini Marihat dari Kamerun yang ditanam 1931 ya. Nah, ini juga menjadi tetua ya. Di sini muncul beberapa Piscifera terkenal sampai tahun 78 ya. Nah, ini kita kerjasama dengan Kamerun. Nah, bagaimana pemuliaan itu dilakukan tahapan-tahapannya? Mulai dari eksplorasi koleksi plasma nutfah, kemudian keragaman genetik. Nah, kalau misalnya sudah baik, sudah sesuai, lanjut ke evaluasi dan seleksi. Tapi kalau belum, maka dilakukan hibridisasi, radiasi, ya, perluasan keragaman genetik, ya. Kemudian rekayasa genetika juga masuk di sini. Ya, untuk keragaman genetik, jika sesuai, maka dilakukan seleksi dan isolasi, ya, pengujian, evaluasi. Kalau sesuai, perbanyakan dan penyebar luasan, ya, pelepasan varietas. Kalau tidak, maka lakukan lagi hibridisasi. Begitu seterusnya. Ya. Ini adalah kegiatan pemuliaan tanaman. Dan untuk tanaman tahunan saya kira memerlukan waktu yang relatif lama, 20-30 tahun ya varietas-varietas itu. Ya, tanaman semusim saya kira 5-10 tahun bisa dapat varietas. Misalnya kami merakit varietas cabai itu 5-10 tahun dapat satu varietas. Sementara tanaman kelapa sawit 5-10 tahun itu baru penyebukan, ya, baru persilangan buatan saja. Ada pertanyaan? Adanya keragaman genetik sangat diperlukan dalam pemulihan tanaman. Tanpa ada keragaman itu tidak mungkin ada seleksi. Kita tidak bisa menyeleksi kalau tanamannya sudah seragam. Maka keragaman itu harus dibuat. Keragaman dari segi karakter kualitatif maupun keragaman karakter kuantitatif. Ya. Tentu sebagai langkah awal dari program pemulihan tanaman adalah koleksi. Koleksi itu dilakukan pemerintah maupun lembaga internasional, ya. Jadi introduksi dari berbagai wilayah dan negara biasanya. Kita introduksikan dari luar negeri, dari lokal gitu ya biasanya. Di lokal itu juga mempunyai genetik yang baik karena dia adaptasinya baik, kemudian tahan terhadap berbagai hama dan penyakit. Diintroduksikan. Kemudian lakukan persilangan. Persilangan juga meningkatkan keragaman genetik. Mutasi buatan juga meningkatkan keragaman genetik. Ya, misalnya durian tanpa duri, itu tadinya durian itu berduri semua, dengan adanya mutasi, ya bisa tanpa duri. Ya, kemudian mutasi buatan juga bisa dilakukan dengan radiasi sinar gamma, ya, di batan. Kemudian poliploidi, digandakan kromosomnya, kemudian desain sedemikian rupa sehingga bisa semangka tanpa biji. Itu semangka tanpa biji adalah keragaman genetik dari poliploidi. Semangka diploid digandakan kromosom menjadi tetraploid, silangan dengan semangka diploid, jadilah semangka triploid. Semangka triploid itu semangka tanpa biji. Jika semuanya tidak bisa dilakukan, maka transgening saya katakan, mentransfer gen dari tanaman lain atau juga kingdom yang lain bahkan ke dalam tanaman, ya. Sehingga karakter yang diharapkan itu menjadi muncul. Kultur in vitro melalui kultur jaringan saya kira yang juga bisa dilakukan. Nah, kalau kita melakukan seleksi, maka seleksi akan efektif kalau dilakukan wilayah target. Jadi kalau kita ingin dia ditanam di lahan gambut, kelapa sawit, maka tanam di lahan gambut. Mana yang kira-kira mampu bertahan hidup di lahan gambut, itulah yang kita lanjutkan. Ya. Kalau kita ingin tanam di tepi pantai yang kandungan salinitasnya tinggi, maka kita harus tanam di situ dan seleksi di situ. Ya. Setelah lakukan seleksi, dievaluasi mana yang terbaik, kemudian baru diuji di berbagai lokasi, dilepas varietasnya sebelum disebarluaskan. Ya. Pengujian calon varietas itu saya kira merupakan suatu keharusan dari ini. Ya.
Saya kira itu sebagai pengantar kegiatan pemuliaan, apa saja yang dilakukan di pemuliaan tanaman tadi, persilangan buatan, kemudian ya, seleksi, ya, kemudian evaluasi, ya, studi genetik, itu adalah ruang lingkup kegiatan pemuliaan tanaman. Ya, saat ini anggota pemulia tanaman di Indonesia ya hampir 1.000 orang. Ini masih sangat kurang dibandingkan dengan keperluannya, 13.000 keperluannya. Di tahun 1952 Bung Karno sudah menyampaikan Indonesia perlu ratusan pemulia. Ya, karena kalau pemuda-pemudi itu menghasilkan varietas padi yang all round, ya, bisa ditanam di luar Jawa, maka revolusi di bidang tanaman padi bisa dilakukan. Dan perlu kita ketahui bahwa berbagai revolusi di bidang pertanian itu awalnya adalah varietas unggul. Jadi misalnya revolusi hijau itu akibat dari varietas unggul dihasilkan oleh Norman Borlaug tahun 20-an gitu ya, yang mempunyai produktivitas tinggi, ukuran tanamannya pendek pada gandum. Nah, mulai saat itulah mulai start revolusi hijau, dan revolusi hijau itu menyebabkan kita swasembada beras tahun 1984. Tapi varietas unggul yang di depan, kemudian varietas itu akan memerlukan paket teknologi yang seperti apa, begitu. Apakah dia memerlukan paket teknologi tertentu, ada daya adaptasi tertentu, itu kemudian dilakukan penelitian untuk paket-paket teknologi yang mendukung varietas tersebut. Ya. Nah, evolusi bisa terjadi karena itu. Nah, dengan pertanian 4.0 saya kira pemuliaan juga masih sangat diperlukan untuk menghasilkan varietas-varietas yang menunjang ya, pertanian 4.0. Ciri pertanian 4.0 adalah Internet of Things, ya, menggunakan internet, kemudian robotik, dan berarti ya varietasnya harus seragam, harus mampu dipanen menggunakan mesin, harus mampu dikendalikan menggunakan penyakitnya menggunakan mesin, atau kalaupun di greenhouse harus mampu hidup di suhu yang agak relatif tinggi dan seterusnya. Ya, saya kira itu ya pengantar dari saya. Kalau masih ada pertanyaan dipersilahkan ya teman-teman semua. Silakan isi presensi di ITB Mobile. Ya. Mobile. Kesempatan saya untuk bertemu dengan teman-teman semua tidak banyak, sehingga silakan manfaatkan untuk kita berdiskusi. Kita masih ada waktu sekarang dan minggu depan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya, pada jam yang sama. Ya. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.